Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Faiko Subki. Guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ada ibu-ibu muslimat yang cantik-cantik yang hijau-hijau di sini. Nah, ini kita baru saja ada acara yaitu pentasarufan bingkisan untuk Fuqara wal Masakin, dan sekarang kita juga sudah kerauhan tamu agung. Nah, ini beliau adalah Ibu Erna. Bu Erna ini adalah merupakan Kapolsek dari Majenang gitu ya Bu, Kapolsek Majenang. Assalamualaikum Bu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, terima kasih Bu Haji. Dan di sini juga ibu-ibunya yang hijau-hijau sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan agak sedikit ngantuk kelihatannya wajahnya nih ya. Oh iya. Bu Erna boleh bincang-bincang nggak Bu Erna? Ini Bu Erna, ini Bu Erna selaku Kapolsek di Majenang ini merupakan jabatan yang langka ya. Setahu saya di Majenang itu Kapolsek gonta-gonta itu selalu cowok. Nah, ini kok masa emansipasi atau bagaimana, kriteria apa sehingga Bu Erna bisa terpilih menjadi seorang Kapolsek? Gimana Bu Erna? Mungkin ini yang bisa menjawab sebenarnya pimpinan gitu. Tapi saya menjawab secara pribadi. Mungkin dilihatnya oleh pimpinan ini kinerja Bu Haji. Karena untuk Polres Cilacap ini terdiri dari 25 polsek. Kebetulan saya sendiri yang dari cewek. Polwa. Masya Allah. Dari 25 hanya satu yang perempuan. Allahu Akbar. Jadi, gimana itu terus? Pilihan dari pimpinan mungkin kriterianya masuk. Satu, loyalnya. Loyal, ikhlas. Kalau pekerja ini tidak memilih-milih. Kalau saya pribadi tujuannya ibadah Bu Haji. Kebetulan saya di sini baru 2 bulan. Mohon doanya semuanya nggih. Mudah-mudahan saya sampai tuntas di sini menjelang purna. Berarti kalau dari 25 hanya satu, itu mungkin ada istilahnya kayak mungkin jaringan-jaringan syarat-syarat apa yang mungkin agak susah untuk dilakukan oleh poluan-poluan lain atau gimana Bu Erna? Kebetulan yang kriteria dari kepangkatan yang lainnya ada di atas saya satu. Kalau yang lainnya masih di bawah saya, karena harus, kalau di Majenang ini pangkatnya harus paling tidak AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kemudian dari pengalaman-pengalaman dan sebagainya juga itu salah satu kriteria. Kemudian kita dari 25 polsek, 24 laki-laki, ini kita tidak ada perbedaan Ibu. Misalkan kita fit and proper test lah ya, dilalui semuanya kalau sama. di lapangan kita tidak ada saya kan perempuan gitu terus mengeluh mengiba-iba, kita tidak ada seperti itu. Minta dispesialkan juga tidak ada. Kalau semuanya sama, mau laki-laki mau perempuan, kalau perintah itu sama, tidak ada gender kalau sudah perintah. Tapi kalau kriterianya di loyal, terus kemudian pengalaman, ikhlas, beramal kayak seperti Kemenang, itu sebetulnya kan syarat-syarat yang amat dalam pandangan saya itu syarat yang umum ya, general ya. Tapi kok bisa akhirnya seleksinya kok jadi cuman perempuannya cuman satu, itu gimana itu? Kebetulan yang ada satu, yang lainnya semua junior. Oh, belum AKP begitu? Belum, junior. Terus lagi Bu Erna, kalau misalnya nih tentang masalah program-program kerja dari Kapolsek sendiri, itu kira-kira memang sudah ditentukan atau bagaimana itu Bu Erna? Kalau program kerja di Polsek sudah ditentukan dari atas, tetapi kita boleh berinovasi sendiri di sini. Yang paling diutamakan itu justru sambang ini kita tidak melihat kesetaraan dari pangkat, jabatan dan sebagainya. Tetapi kita sambang bisa, contohnya ini ke muslimat, kemudian ke paguyuban tukang becak, paguyuban ojek, semuanya masuk di masyarakat. Apapun paguyuban tani kita masuk, bahkan yang
sekarang diutamakan ini kita ada patroli namanya patroli Golek Sewu Kanca. Jadi satu hari mencari teman, 1000 teman. Satu hari ini satu polsek harus mencapai minimal 10 orang dengan nomor handphone dan KTP lengkap. Itu dilaporkan ke atasan? Dilaporkan sampai ke Mabes. Masya Allah. Kemudian satu lagi patroli sambung juga sama, menyambung dengan siapapun, dinas, instansi, perkantoran, sampai semuanya lah, kita tidak ada batas untuk ke kepolisian, ke masyarakat ini. Berarti ini merupakan program juga dari atasan langsung mungkin ya? Dari atasan, tapi kita inovasi sendiri, mungkin kalau di mana ada acara atau apa kita hadir membuat acara boleh. Ini Mbak Berna, yang baru ya, program baru dari Kapolri itu adalah yang program sambang untuk ke para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Betul. Dan ini saya kira juga baru kali ini ya Muslimat itu kedatangan seorang Kapolsek begitu loh. Ini memang ada sangkut pautnya dengan perintah langsung dari Kapolri juga atau gimana? Betul, ada. Jadi pertama saya datang ke sini memang saya sambang ke para alim ulama, ke Gus Huda, kemudian Pak Abah, kemudian Mbah Yai Mukhlis, kiai yang lain sering, cuma nggak apa saya sering kita datangi, ada jadwalnya. Kalau saya sudah agak santai tidak ke Cilacap, biasanya saya punya jadwal. Jadi kalau misalnya tidak ada instruksi dari atasan, kayaknya juga enggak sambangan ke tokoh-tokoh NU ya, Bu Erna ya? Kalau yang dulu sudah. Oh sudah. Cuman ini sepertinya untuk beliau lebih penekanan lagi. Penekanan lagi kaitannya untuk kondisivitas wilayah NKRI. Ya. Terus program baru dari Kapolri masih ini Mbak Werna tentang masalah etila apa ya? Etila. Tidak ada lagi tilang-tilang. Nah, ini juga keresahan dari masyarakat Majenang, terutama pertokoan itu, kalau sudah tilangan di depan toko, akhirnya toko yang di depannya ada tilangan itu kan akhirnya jadi sepi. Nah, itu juga akhirnya jadi gimana gitu. Ini kira-kira Majenang pun juga sama, tidak akan ada tilangan-tilangan atau gimana? Sama. Sementara kita satu instruksi dari Bapak Kapolri, hanya elektronik tilang itu berada di kota besar. Sementara untuk Majenang karena traffic light-nya mungkin belum begitu aktif jadi belum ditempatkan alatnya. Kalau di Cilacap sudah, kalau di wilayah Majenang belum. Untuk tilangan yang biasanya di depan toko, kegiatan di Ciguling juga tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Tidak ada. Cuma jadi kekurangannya masyarakat yang suka melanggar. Banyak sekali. Kemarin malam minggu kan yang kenal pot brong itu saya malam minggu sampai jam 1 saya wajib. Nah, terus gimana nih solusinya kalau biar tidak bertabrakan kebijakan, tidak boleh tilang tapi juga akhirnya bertambah pelanggarannya gimana ini? Tetap kita mengadakan bukan operasi sih, teguran nanti yang kendaraannya protolan, kenal pot brong, kemudian di sini riwari kan berisik kita ambil kendaraannya bawa ke kantor, besoknya pagi orang tuanya atau yang punya kendaraan datang ke kantor menunjukkan surat-surat lengkap. Kalau brong disuruh dibetulkan sampai bagus. Kalau protolan dilengkapi spion, lampu sen dan sebagainya, nanti membuat pernyataan, diambil dibawa pulang. Tapi kalau yang tidak ada surat-suratnya memang tidak bisa dikeluarkan. Oh, berarti tetap bisa diambil motornya dibawa ke kantor polisi begitu. Jadi ada tetap efek jerah Iya, ada efek jerah. Gimana dari Ibu ada pertanyaan tentang kondisi sosial keamanan di Majenang kira-kira? Dari Ibu Bibah, Ibu Guru TK? Ibu Cici ada mungkin? Untuk operasi masker apa sekarang masih digalakan juga? Masih. Operasi masker itu sebetulnya untuk stakeholdernya Satpol PP, TNI Polri pendamping, sama kemudian ada istilahnya woro-woro. Kita masih pelaporan woro-woro untuk masalah PPKM yang sekarang masih diperpanjang terus. Itu woro-woro pagi siang, termasuk operasi masker. Pelanggarannya kita tidak dilakukan denda, tetapi hanya dikalungkan di sini pelanggar
tidak melanggar, tidak menggunakan masker, terus ngambil sampel. Oh, Ditentang berarti. juga tidak, pokoknya kita tetap edukasi. Betul. Masih tetap edukasi. Ada toleransi ya. Iya, masih. Karena yang namanya disiplin masker juga kan memang masih rendah gitu. Iya, masih Orang itu sudah 1 tahun kan mungkin jenuh dan lain sebagainya. terutama yang Ya. nyumun saya kayak saya sendiri sebetulnya kan risih karena kok saya takut, Aturan. dampaknya sehingga apapun ya saya pakai. Iya. Tentang ini Bu Erna, Majenang itu kan juga malam minggu masih ada semarak juga tentang balapan-balapan itu, kira-kira gimana untuk solusinya? Kita upayakan kan di sini ada bukan reguli, namanya terkam. Terkam itu tim Garuda Nusa Kambangan. Itu ada terdiri dari padalnya 1 perwira, kemudian anggotanya gabungan dari 5 polsek, 1 distrik Karangpucung, Cimanggu, Majenang, Wanarja, Dayo. Jadi satu tim itu ada 6. Itu setiap hari ada. Dan kemarin malam minggu saya mendampingi di depan SPBU Padang Jaya. Itu sempat kita ngamankan ada 4 kendaraan yang saya sampai jam 1 sih kemarin, jadi digeber-geber, bro, terus kita cegat baik-baik, dibawa ke sana, terus paginya ada yang tidak ada suratnya diamankan di sana. Tapi kalau ada surat-suratnya bisa diambil, dilengkapi dulu, termasuk spion, knalpot yang asli dibetulkan lagi di polsek sana, di lalu lintas. Itu dari tim terkam yang sangat membantu kita untuk distrik Majenang wilayah. Pertanyaan terakhir mungkin Bu Erna, ini tentang masalah aliran radikal ya. Itu kita tahu bahwa tadi juga pertemuan dengan ranting-ranting bahwa di daerah Tonggoh pun itu yang namanya aliran-aliran tersebut kan masih ada. Dan kemudian kejadian untuk pengeboman kemarin di Mabes itu, kira-kira bagaimana dari kepolisian Kapolsek Majenang menanggapi itu? Karena untuk yang di organisasi HTI pun itu personil kan jelas masih ada gitu. Terus kemudian di Tonggo-Tonggo pun masih ada. Kira-kira tindakan yang dilakukan? Jadi kita tetap monitor, Bu. Tetap monitor di masing-masing desa itu ada datanya. Baik itu yang organisasi terlarang yang sudah dibubarkan dan sebagainya, kita tetap mendata. Makanya kalau untuk setiap kegiatan masyarakat itu kan wajib melaporkan di polsek dengan tujuan supaya kita bisa memonitor kegiatan, misalkan ada pengajian apa dari organisasi A, B, C yang jelas sudah dilegalkan oleh pemerintah kan kita monggo. Tetapi kalau yang ini kira-kira kok pengajiannya di rumah tertutup rapat dan sebagainya, juga nanti kita sulit untuk mengontrol ke Cilacap, tidak bergerak sendiri, tetapi yang jelas mereka sudah termonitor dan masing-masing ada datanya. Gitu ya. Ada pertanyaan kali dari Ibu? Sudah? Terima kasih ya Bu Erna untuk waktunya dan kemudian juga sharingnya. Kami berharap Bu Erna selalu sehat, semangat dan bisa membaur juga dengan ibu-ibu muslimat di sini. Terima kasih. Jangan lupa ya guys untuk like, comment, subscribe di channel YouTube-nya Faiko Subki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.